Halo, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang kita semua pakai setiap hari. Uang. Tapi, pernah nggak sih kita mikir seberapa paham kita sebenarnya soal uang? Ternyata nih, di balik tiap keputusan kita belanja, ada psikologi yang tersembunyi. Yuk, kita bedah bareng-bareng biar kita bisa nemuin jalan menuju hidup yang lebih kaya, dan ini bukan cuma soal saldo di rekening loh. Oke, kita mulai dengan sesuatu yang, mungkin sedikit bikin kaget. Ini dari penulis keuangan Morgan Housel. Kita kan sering banget ya dengar soal enaknya punya penghasilan pasif, tapi gimana kalau ternyata itu cuma mitos yang bikin kita jadi salah fokus dari apa yang sebenarnya penting? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Di pembahasan kali ini, kita akan coba ungkap pendekatan yang beda, yang lebih dalam dari sisi psikologis, soal apa itu kekayaan dan kebahagiaan. Jadi, siap-siap ya. Pertama-tama, kita perlu sadar dulu kalau cara kita memandang uang itu seringkali keliru. Kita tuh kayak terjebak dalam sesuatu yang namanya ilusi uang. Ini nih, akar masalahnya. Kita sering banget mikir kalau kita bisa belanja lebih banyak, pasti kita bakal lebih bahagia. Kedengarannya logis ya, tapi ternyata hubungannya nggak sesimpel itu. Seringkali yang kita kejar itu bukan kebahagiaan itu sendiri, tapi sesuatu yang lain yang ada hubungannya sama orang-orang di sekitar kita. Wow, coba deh baca ini baik-baik. Ini fakta yang benar-benar nunjukin sisi gelap dari sifat kita sebagai manusia. Tanpa kita sadari, perbandingan sosial itu punya peran yang kuat banget dalam hidup finansial kita. Kita lihat tetangga beli mobil baru, tiba-tiba standar kita juga ikut berubah. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita tuh nggak cuma nilai diri kita dari apa yang kita punya secara absolut, tapi kita nilainya secara relatif, dengan cara ngebandingin diri sama orang lain. Keberhasilan kita rasanya baru nyata kalau kita lebih baik dari orang di sebelah kita. Wah, ini sih perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Kutipan ini, ngena banget buat nutup bagian ini. Kebiasaan kita belanja seringkali didorong sama kebutuhan psikologis yang dalam banget. Pengen dapat status, pengen diakui, atau buat ngilangin rasa insecure. Bukan cuma karena kita butuh barangnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat gimana psikologi yang keliru tadi muncul dalam kehidupan nyata. Ternyata, ini bisa menciptakan dua perilaku yang kelihatannya berlawanan, tapi sama-sama merusak dan bikin kita terjebak. Nah, ini konsep yang penting banget. Kita kan selalu diajarin kalau nabung itu bagus, dan emang bagus. Tapi kalau nabung itu jadi obsesi karena rasa takut, itu bisa jadi penjara juga. Ujung-ujungnya bukan kita yang ngendaliin uang, tapi uang yang ngendaliin kita. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Di satu sisi, ada si pembelanja kompulsif yang ngejar kepuasan sesaat. Di sisi lain, ada si penabung kompulsif yang hidupnya didorong sama rasa takut kehilangan. Kelihatannya beda banget kan? Tapi coba lihat hasil akhirnya. Sama persis, uang yang pegang kendali atas hidup mereka, bukan sebaliknya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya ada di cara kita mikir. Kita harus bisa misahin mana yang benar-benar kita butuhin dari apa yang kita pikir kita butuhin buat pamer ke orang lain. Sekarang, kita coba eksperimen pikiran yang keren banget dari Morgan Housel. Bayangin deh, Anda lagi sendirian di pulau terpencil. Nggak ada yang bisa lihat mobil Anda, ruangan Anda, atau baju yang Anda pakai. Nah, kalau gitu, pilihan apa yang bakal Anda buat? Di pulau itu, Anda bakal milih Lamborghini atau truk pick-up yang jelas-jelas berguna. Rumah segede istana buat pamer ke siapa? Atau rumah sederhana dengan pemandangan indah yang bikin hati tenang. Nah, pas tekanan sosial diilangin, kita secara alami bakal milih utilitas, sesuatu yang berguna dan bikin kita senang secara pribadi. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba deh mulai analisis pengeluaran Anda. Barang ini dibeli buat status atau buat utilitas? Ngerti bedanya dua hal ini adalah langkah pertama buat ngambil alih kendali keuangan dan kebahagiaan kita. Oke, setelah kita ngerti cara mikir soal pengeluaran, sekarang kita bongkar tujuan uang yang sebenarnya. Tujuannya itu bukan buat numpuk harta, tapi buat beli sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan ini dia rumusnya, simple tapi dalam banget. Hidup yang memuaskan itu butuh dua hal, kemerdekaan buat bikin pilihan, dan tujuan atau alasan kenapa kita bikin pilihan itu. Dua-duanya saling butuh. Coba deh resapi kutipan ini. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang kegiatan menabung. Nabung itu bukan soal kekurangan atau nahan-nahan diri. Nabung itu adalah tindakan kita membeli kemerdekaan kita sendiri di masa depan. Nah, ini target yang nyata dan bisa dicapai. Punya tabungan biaya hidup buat 6 bulan, itu ngasih kita semacam bantal pengaman. Ini ngasih kita kekuatan buat memilih, bukan cuma sekedar bertahan hidup dari hari ke hari. Dan ingat ya, kemerdekaan finansial itu ada tingkatannya.
Bahkan nabung sedikit aja itu udah berkontribusi ke rasa kontrol dan kebebasan yang lebih besar. Setiap langkah kecil itu penting. Oke, kita masuk ke latihan terakhir, dan mungkin ini yang paling kuat buat mengunci semua pelajaran finansial ini ke hal yang benar-benar penting dalam hidup. Coba deh, ambil waktu sejenak buat mikirin pertanyaan ini. Ini adalah inti dari latihan obituari terbalik. Latihan ini maksa kita mikirin warisan apa yang mau kita tinggalin, yang jauh lebih berharga dari saldo rekening bank. Lihat ya bedanya. Jomplang banget kan? Nggak akan ada yang nulis di batu nisan kita soal seberapa besar rumah kita. Yang bakal mereka ingat itu gimana kita bikin mereka ngerasa, apa kita orang yang baik, teman yang setia, orang tua yang penyayang. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Kekayaan dan kepuasan itu bukan cuma soal ngumpulin lebih banyak, tapi soal ngelola keinginan kita. Saat Anda pengen lebih sedikit, secara otomatis Anda jadi lebih kaya. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba direnungkan, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas hidup finansial dan kebahagiaan Anda? Jawabannya mungkin bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.